Halo, saya Aryo Bimo. Ini masuk akal. Belakangan ini media sosial ramai dengan dua hal. Pertama, tren permohonan maaf dari pemilih Prabowo Gibran. Kedua, meme-meme yang menggambarkan pemerintahan Prabowo sebagai keras kepala, ambisius, bahkan disebut membawa Indonesia menuju krisis. Sekilas terlihat seperti kritik biasa. Padahal kalau dicermati ada pola politik yang menarik di balik semua ini. Pilpres 2024 ternyata belum selesai, setidaknya secara psikologis. Dan ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Dulu Presiden SBY disebut sebagai presiden autopilot. Katanya terlalu lambat, terlalu normatif, terlalu hati-hati. Lalu Presiden Jokowi disebut ugal-ugalan. Katanya terlalu ambisius, membangun infrastruktur, katanya terlalu banyak utang, katanya proyek mercusuar. Sekarang, Presiden Prabowo disebut keras kepala, dibilang memaksakan program, dibilang ambisi pribadi, dibilang tidak peka terhadap ancaman ekonomi. Perhatikan polanya. Kalau pemimpinnya hati-hati, dibilang lemah. Kalau agresif membangun, dibilang ugal-ugalan. Kalau tetap menjalankan program prioritas, dibilang keras kepala. Artinya apa? Dalam politik modern, framing negatif terhadap pemerintah akan selalu ada. Dan media sosial memperbesar semuanya. Hari ini orang tidak lagi bertarung hanya lewat kebijakan, tapi juga lewat persepsi, lewat framing, lewat algoritma. Karena algoritma media sosial lebih menyukai kemarahan dibandingkan ketenangan. Lebih suka konflik dibandingkan penjelasan. Lebih suka sinisme dibandingkan optimisme. Kenapa? Karena kemarahan menghasilkan engagement. Engagement menghasilkan traffic. Traffic menghasilkan pengaruh, politik maupun ekonomi. Jadi jangan heran kalau narasi paling laris di media sosial hampir selalu negara gagal, ekonomi hancur, demokrasi mati, pemerintah salah arah. Masalahnya, publik sering lupa membedakan mana kritik kebijakan dan mana propaganda politik berbasis emosi. Contohnya meme yang membandingkan Presiden Habibie dengan Presiden Prabowo. Narasinya sederhana. Habibie dianggap rasional karena menghentikan proyek strategis saat krisis. Sementara Prabowo dianggap keras kepala karena tetap menjalankan program seperti MBG dan Koperasi Merah Putih. Sekilas terlihat intelektual, padahal perbandingannya keliru sejak awal. Karena konteks zamannya berbeda total. Habibie memimpin Indonesia tahun 1998. Saat itu Indonesia baru saja dihantam krisis moneter Asia. Rupiah runtuh, bank-bank kolaps, kerusuhan sosial terjadi, utang luar negeri membengkak, dan Indonesia berada di bawah pengawasan ketat IMF. Itu extraordinary crisis. Dalam situasi seperti itu, pemerintah memang dipaksa untuk melakukan penghematan ekstrim, restrukturisasi ekonomi, dan penghentian berbagai proyek strategis, termasuk proyek IPTN yang sampai hari ini diperdebatkan. Apakah itu langkah penyelamatan ekonomi atau justru kehilangan momentum kemandirian teknologi nasional? Artinya, bahkan kebijakan Habibie sendiri pun tidak hitam putih. Sekarang bandingkan dengan kondisi hari ini. Apakah Indonesia sedang mengalami krisis moneter seperti 1998? Tidak. Apakah IMF mengambil alih kebijakan ekonomi Indonesia? Tidak. Apakah sistem perbankan kolaps? Tidak. Justru, fundamental ekonomi Indonesia relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi masih sekitar 5%. Inflasi relatif terkendali. Cadangan devisa tetap besar dan rasio utang Indonesia terhadap PDB masih jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara lain. Ini saya ambil dari Bank Indonesia, BPS, dan Kementerian Keuangan. Artinya apa? Ketika pemerintah tetap menjalankan program seperti makan bergizi gratis, itu tidak otomatis berarti keras kepala. Karena dari perspektif pemerintah, program ini dipandang sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang. Pemerintah melihat MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan, tetapi bagian dari strategi mengurangi stunting, meningkatkan kualitas gizi, mendorong produktivitas generasi muda, dan menggerakkan ekonomi lokal melalui rantai pasok pangan. Boleh dikritik? Tentu.
Silahkan perdebatkan efektivitasnya. Silahkan audit anggarannya. Silahkan koreksi implementasinya. Itu sehat dalam demokrasi. Tetapi berbeda pendapat soal kebijakan tidak otomatis berarti negara sedang menuju kehancuran. Nah, yang menarik, fenomena permohonan maaf pemilih presiden sebenarnya memperlihatkan masalah yang lebih dalam. Sebagian orang tidak lagi sekedar mengkritik pemerintah, tapi mulai memandang pilihan politik orang lain sebagai kesalahan moral. Seolah-olah memilih kandidat tertentu adalah dosa publik yang harus ditebus dengan surat pertobatan. Padahal demokrasi bukan agama, pemilu bukanlah perang suci. Dalam demokrasi, orang boleh berbeda pilihan, dan setelah pemilu selesai, yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk hidup berdampingan. Masalah terbesar demokrasi Indonesia hari ini mungkin bukan sekedar perbedaan pilihan politik, tapi ketidakmampuan sebagian elit dan pendukungnya untuk hidup berdampingan setelah pemilu selesai. Karena setiap pemilu selalu menyisakan delegitimasi berkepanjangan. Yang kalah merasa demokrasi runtuh. Yang menang merasa terus diserang. Lalu publik terus dipelihara dalam suasana perang politik permanen. Padahal demokrasi modern membutuhkan rekonsiliasi. Dan ini penting. Rekonsiliasi bukan berarti berhenti mengkritik pemerintah. Tidak. Kritik tetap penting. Oposisi tetap penting. Kontrol publik tetap wajib. Tetapi oposisi yang sehat adalah oposisi yang menawarkan solusi, bukan sekadar memelihara kemarahan. Kalau semua kebijakan selalu dianggap salah, kalau semua program dianggap ambisi pribadi, dan kalau semua pencapaian dianggap propaganda, lama-lama yang dibangun bukan demokrasi, tapi pesimisme nasional. Padahal Indonesia sedang menghadapi tantangan besar. Bonus demografi, transisi energi, ketahanan pangan, persaingan geopolitik, dan target Indonesia Emas 2045. Kita membutuhkan energi nasional untuk membangun. Bukan energi untuk terus-menerus saling menghina sesama warga negara karena berbeda pilihan politik. Data internasional sendiri sebenarnya menunjukkan situasi demokrasi Indonesia jauh lebih kompleks daripada sekedar slogan demokrasi hancur. Freedom House memang masih mengkritisi kualitas demokrasi Indonesia. Economist Intelligence Unit juga masih menempatkan Indonesia sebagai flawed demokrasi. Artinya demokrasi kita memang belum sempurna. Masih ada masalah korupsi, oligarki, politik biaya tinggi, dan kualitas institusi. Tapi flow demokrasi tetap demokrasi, bukan rezim otoriter. Dan justru artikel Kompas terbaru yang berjudul Tertatih Merawat Demokrasi Setelah 28 Tahun Reformasi menggambarkan bahwa tantangan demokrasi Indonesia adalah problem panjang pasca reformasi, bukan sekedar satu presiden atau satu pemilu. Salah satu ancaman terbesar demokrasi hari ini adalah polarisasi yang dipelihara terus-menerus. Karena bangsa yang terus hidup dalam kemarahan politik, lama-lama kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Dan bangsa yang kehilangan kepercayaan pada diri sendiri akan sulit melangkah menuju masa depan. Pada akhirnya, demokrasi bukan soal siapa paling suci, bukan soal siapa merasa pintar, dan bukan soal siapa paling merasa benar. Demokrasi adalah kemampuan untuk tetap satu bangsa, meski berbeda pilihan. Saya Aryo Bimo, ini Masuk Akal.